Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Alwi, NPM 2425005. Hari ini saya mau menjelaskan tugas makalah saya tentang analisis dakwah digital Muhammadiyah. Jadi ini dari mata kuliah Strategi dan Pemikiran Tajdid Muhammadiyah. Baik, yang pertama fenomena yang saya pilih. Jadi di tahun 2025 kemarin, tepatnya Juni, Muhammadiyah ngadain acara namanya Akademi Dai Digital, tempatnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pesertanya 100 orang dan dari berbagai daerah di Indonesia. Acaranya bukan pengajian biasa, tapi pelatihan cara bikin konten TikTok, ngatur Instagram, dan strategi kampanye di media sosial. Yang buka acara langsung Ketua Muhammadiyah, yaitu Profesor Sa'ad Ibrahim. Beliau bilang, ruang digital sekarang itu udah jadi medan dakwah utama. Jadi para dai Muhammadiyah itu harus naik level. Gak cuma bisa ceramah di masjid, tapi juga harus paham teknologi dan bisa menguasai sistem informasi. Terus, Ketua LDK Muhammadiyah, Muhammad Arifin, bilang kalau dakwah sekarang itu nggak bisa cuma konvensional, harus kreatif, harus kontekstual, dan harus bisa menjangkau generasi muda yang hidupnya di media sosial. Isu utamanya simpel sih, gimana caranya dakwah di media sosial tetap bersih, tetap sesuai ajaran Islam, tapi juga bisa beradaptasi dengan cepatnya dunia digital. Soalnya kan di media sosial itu banyak hoax, baik akun ustadz palsu yang followers jutaan tapi ilmunya nggak jelas. Sekarang masuk ke konsep tajdid. Tajdid itu ada dua, purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi itu pembersihan. Jadi dakwah digital Muhammadiyah tetap harus bersih dari ajaran yang menyimpang. Mereka tetap pakai landasan Al-Quran. Terus mereka juga punya kode etik netismu, semacam aturan main buat para dai di media sosial. Jadi nggak sembarangan posting. Dinamisasi itu pembaruan metode. Dulu kan dakwahnya ceramah, pengajian, mimbar. Sekarang harus bisa bikin video pendek, infografis, animasi. Muhammadiyah juga bikin akademi dai digital. Ini yang sebelumnya nggak pernah ada. Jadi metode baru, tapi isinya tetap yang lama. Nah, di antara keduanya itu ada ketegangan. Nah, untuk kedua, purifikasi, pengennya tuh pelan-pelan, dalam, matang. Kalau dinamisasi itu harus cepat, viral, ringan, tapi ketegangan ini biasa aja dalam sejarah Muhammadiyah. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ngadepin hal serupa, cuma beda medan. Jadi kalau ditanya pendekatannya normatif atau progresif, jawabannya lebih ke progresif, tapi dengan pengamanan normatif yang kuat. Progresifnya mereka bikin program sistematis, nggak cuma ikut-ikutan tren, pengaman normatifnya karena mereka nggak mau dai instan, tetap pakai majelis tarjih sebagai filter keilmuan. Yang khas dari pendekatan Muhammadiyah itu sistematisnya. Ini bukan proyek individu, tapi gerakan terstruktur dengan pelatihan berjenjang. Terus kolaboratif, melibatkan kader muda yang melek teknologi dan kader senior yang berpengalaman. Dan yang paling khas, itu humanis. Dakwahnya nggak menghakimi, nggak memaksa, tapi mencerahkan. Konteksnya apa? Pertama, digitalisasi dakwah. Indonesia punya 221 juta pengguna internet. Generasi muda itu digital natif. Mereka lebih nyambung sama TikTok daripada pengajian. Jadi Muhammadiyah nggak punya pilihan selain adaptasi. Yang kedua, ekonomi politik. Muhammadiyah punya modal sosial besar. 60 juta anggota, ribuan sekolah, rumah sakit. Ini bisa dipakai buat biayain ekosistem digital di tengah polarisasi politik. Dakwah digital juga bisa
jadi penyeimbang. Yang ketiga, otoritas keagamaan. Sekarang siapa saja bisa jadi ustadz di media sosial. Muhammadiyah melawan ini dengan membangun otoritas digital berbasis institusi, nggak cuma individu. Untuk kritiknya, menurut saya Muhammadiyah cukup kritis, tapi kecenderungan adaptifnya lebih kuat. Kelebihannya program sistematis, berbasis ilmu, kolaboratif, humanis. Untuk kekurangannya, skalanya masih kecil. 100 peserta nggak sebanding sama 60 juta anggota. Terus ada kesenjangan generasi, kader senior yang banyak yang nggak ngerti media sosial, dan yang paling riskan, ketergantungan sama platform seperti Instagram, TikTok, YouTube. Itu punya orang lain. Algoritmanya mereka yang ngatur. Jadi solusinya apa? Yang pertama, Muhammadiyah harus bikin platform digital sendiri. Independen, gak tergantung sama Instagram atau TikTok. Resikonya biaya besar dan mungkin ada resistensi dari kader yang lebih tua, tapi bisa diatasi dengan crowdfunding dan kerjasama sama perguruan tinggi Muhammadiyah. Untuk solusi yang kedua, beralih dari pola broadcasting ke pola komunitas. Broadcasting itu satu orang ceramah, ribuan orang dengar. Sekarang bikin ribuan komunitas kecil di digital. Komunitas parenting, komunikasi UMKM, komunitas kesehatan, semua terintegritas dengan nilai Islam. Jadi dakwahnya nggak cuma ceramah, tapi juga problem solving. Nah, terakhir untuk kesimpulannya, dakwah digital Muhammadiyah ini bukan sekadar pindah dari mimbar ke layar ponsel. Ini adalah tajdid kontemporer, purifikasi dan dinamisasi yang dulu diperjuangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekarang diperjuangkan lagi di medan yang berbeda. Muhammadiyah menunjukin bahwa organisasi Islam gak harus milih antara tradisi dan modernitas. Bisa jalani keduanya. Yang terpenting, jangan cuma adaptasi, tapi juga harus kritis. Jangan cuma ikut tren, tapi juga harus punya platform sendiri. Jangan cuma viral, tapi juga harus bermakna. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.